Negara Kartasura. Tersebutlah dalam cerita, ada seorang di Semarang bernama Ki Buyut Kalawean, mempunyai seorang anak laki-laki bernama Martanaya. Ketika Sang Prabu berangkat dari Tegal akan ke Jepara lewat laut, Ki Buyut Kalawean tadi menghaturkan buah-buahan bermacam-macam kepada Sang Prabu. Waktu itu di laut Sang Prabu benar-benar sedang kehausan, lalu menyantap buah-buahan tadi. Sang Prabu merasa nikmat sekali, maka beliau memberi janji kepada Ki Buyut, jika kelak sudah unggul perangnya, Ki Buyut supaya menghadap. Setibanya di Semarang, maka Ki Buyut dan anaknya memenuhi perintah Sang Prabu untuk menghadap dengan membawa buah-buahan. Sang Nata telah melihat Ki Buyut, lalu berkata kepada para bupati, "Anak-anakku para bupati semua, saksikan, jika anaknya Ki Buyut yang bernama Martanaya saya jadikan bupati di Semarang. Saya beri nama Mas Rangga Yuda Negara." Para bupati mendukung semua. Ki Buyut dan anaknya bersujud ke tanah. Sungguh gembira hatinya mendapat ganjaran. Sang Nata kemudian berbicara untuk mencari tempat untuk dibangun kedaton. Para adipati mengusulkan sebaiknya ditingkir. Ada yang memilih Lo Gender, tetapi Sang Nata belum menerimanya. Ki Adipati Urawan lalu unjuk atur, "Gusti, sebaiknya di Wanakarta saja. Di sana sesuai untuk membangun istana. Tanahnya datar dan luas pemandangannya. Dan lagi perkenankan saya bercerita kepada Sang Prabu. Ketika almarhum Eyang Paduka Kanjeng Pangeran Peki di Surabaya dipanggil ke Mataram, dalam perjalanan ke sana bermalam di Dusun Butuh, di waktu malam tidur tanpa alas di makam, lalu terdengar suara gaib, 'Tole Peki, ketahuilah kelak jika Mataram sudah bedah, cucumu akan menjadi raja, berkedaton di Wanakarta sebelah barat Pajang.' Sang Prabu setelah mendengar cerita Ki Urawan begitu senang, karena sesuai dengan kehendaknya, lalu memberi perintah kepada Raden Adipati Nerangkusuma. Nerangkusuma berangkatlah ke Wanakarta, babatlah hutan di sana, lalu dirikan rumah seperti kedaton. Saya segera menyusul." Nerangkusuma bersedia, lalu berangkat dengan seluruh balanya. Setelah sampai di Wanakarta, lalu membabat hutan di sana, serta membangun rumah mirip kedaton. Sang Prabu juga sudah berangkat dari Semarang, dan seluruh bala ditambah Amral beserta kompeni. Perjalanan Sang Prabu sudah sampai di Wanakarta, lalu mulai menempati kedaton baru. Jatuh pada hari Rabu Pon, tanggal 27 bulan Ruah, tahun Alif 1603. Wanakarta diganti namanya menjadi negara di Kertasura Adiningrat. Sang Nata lalu utusan dengan surat memanggil adiknya Kanjeng Susuhunan ing Alaga yang berada di Kedaton Pleret. Utusan cepat-cepat berangkat. Diceritakan pada waktu pagi itu, Sinuhun sedang keluar Sinekawa.
bala di Mataram lengkap sowan semua. Ki Dipati Mandalika berunjuk atur. Sinuhun, saya mendengar berita jika kakak Paduka Kanjeng Pangeran Dipati Anom sekarang sudah menjadi raja, punya banyak bala orang asing macam-macam. Malah si Trunajaya sekarang sudah mati karena dipukul dalam perang oleh kakak Paduka. Tetapi ada yang menyebut bahwa dia itu sebenarnya anak Tuan Amral berpura-pura sebagai kakak Paduka, supaya orang Jawa taat semua. Sang Susuhunan berkata, apa tanda-tandanya jika Susuhunan Mangkurat itu sebenarnya bukan Kanjeng Mas Adipati Anom? Mandalika menjawab, tanda-tandanya setiap hari berpakaian secara Belanda. Tiap hari tidak pernah berpisah dengan orang-orang Belanda. Tetapi orang Kadipaten Lama masih tetap setia dengan mengabdi kepada Sang Prabu Mangkurat. Itu yang meyakinkan bahwa ia sungguh-sungguh kakak Paduka. Sang Prabu Ing Alaga setelah mendengar keterangan itu begitu bingung, lalu berkata kepada para bupati, anak-anakku semua, waspadalah, teliti semua perlengkapan perang kalian. Apalagi saya kira yang namanya Sunan Mangkurat itu bukan Pangeran Adipati Anom, Kang Mas saya. Sebab Kang Mas Pangeran Adipati Anom sudah pergi haji ke Mekah. Jika kiranya itu nyata-nyata Kakang Mas, saya juga tidak rela menjadi raja, menguasai seluruh tanah Jawa dengan membawa orang kafir. Pasti akan membuat rusak tanah Jawa semua. Para abdi mendukung pernyataan Sang Prabu. Baru asik wawancara dengan abdinya, tiba-tiba datang utusan dari Kartasura membawa surat. Setelah surat itu diterima, lalu dibaca. Isi surat, Sang Prabu Mangkurat memanggil Sang Prabu Ing Alaga, sebab sudah lama tidak berjumpa, sangat rindu. Sang Prabu Ing Alaga lalu berkata kepada utusan, utusan, pulanglah. Perkara saya dipanggil, saya pikir-pikir dulu. Utusan lalu pamit untuk kembali ke Kartasura. Sang Prabu Ing Alaga masih membicarakan bersama para punggawa dan pejabat di istana. Sang Nata berkata, anak-anak bupati semua, bagaimana menurut kalian berkaitan dengan undangan kepada saya ke Kartasura? Sebaiknya saya datang atau tidak? Arya Mandalika berkata, Gusti, menurut rasa hati saya tidak enak, sebab dengan guna-guna company telah membuat rekayasa. Orang diaku-aku sebagai kakak Paduka. Pangeran Nata Kusuma menyambung berbicara, Sinuhun, sebaiknya segera sowan. Tidak mungkin jika dia bukan kakak Paduka. Sebab orang pesisir sudah tunduk semua. Lagi pula abdi kakak Paduka yang lama sekarang juga tetap masih mengabdi semua. Itu tanda bahwa dia itu betul-betul kakak Paduka. Arya Mandalika berkata lagi, itu tidak demikian. Sebab Sunan Mangkurat itu berwajah Belanda. Bukan main pandainya orang Belanda supaya orang Jawa tunduk semua. Para bupati ramai berbeda pendapat. Sebagian setuju dengan pendapat Arya Mandalika. Sang Prabu semakin bingung hatinya.
karena para bupati saling berbeda pendapat. Lalu berkata kepada Pangeran Natakusuma, "Paman Natakusuma, paman sajalah saya utus datang ke Kartasura, mewaspadai rupa Prabu Mangkurat. Apakah ia benar-benar Kang Mas Adipati Anom atau bukan? Ajaklah Natabrata, berangkatlah berdua saja." Pangeran Natakusuma dan Pangeran Brata siap melaksanakan perintah, lalu berangkat dan sampailah di Kartasura. Sang Prabu Mangkurat sedang bersinekawa, menanyakan abdi yang diutus ke Pleret. Utusan lalu melaporkan semua yang dipesan dari awal sampai akhir oleh Sunan Ing Alaga. Sang Prabu Mangkurat setelah mendengar keterangan abdi utusan sangat sedih. Dialog terpotong dengan datangnya Pangeran Natakusuma bersama Pangeran Natabrata menghadap Sang Prabu Sunan Mangkurat. Sang Nata begitu terkejut lalu bertanya, "Loh, Paman Natakusuma dan Natabrata, engkau yang datang. Syukur, Paman, kalian masih selamat. Apakah putra-putra Paman juga selamat semua? Apakah Paman diutus Adimas?" Pangeran Natakusuma unjuk atur, "Sinuhun, saya diutus Rai Paduka, sebab Rai Paduka itu khawatir jangan-jangan Sinuhun ini anaknya Amral. Maka Rai Paduka tidak mau menghadap ke sini." Sang Prabu Mangkurat setelah mendengar lalu tertawa seraya berkata, "Jika demikian Paman, sebaiknya Paman segera kembali ke Mataram. Paman katakan bahwa benar-benar sayalah yang menjadi raja di Kartasura ini. Adimas supaya segera ke sini. Saya keburu rindu." Pangeran Natakusuma bersedia melaksanakan perintah, lalu berbicara dengan Pangeran Natabrata. "Natabrata, sebaiknya engkau sajalah yang kembali. Laporkan kepada Sang Prabu, nyata-nyata Pangeran Adipati Anom yang menjadi raja di Kartasura ini. Laporkan dengan jelas kalau saya tidak usah kembali, sebab Sang Prabu tidak urung akan ke sini, daripada saya mondar-mandir." Pangeran Natabrata lalu kembali ke Mataram. Waktu itu Sang Prabu Ing Alaga duduk di Sitinggil, di hadapan bala semua. Natabrata lalu sowan menghadap, tetapi entah mengapa waktu itu Pangeran Natabrata berkata bohong. "Gusti, saya sudah mengamat-amati rupa Sang Prabu Mangkurat, tetapi tak ada miripnya sama sekali dengan kakak Paduka. Jadi benar-benar anaknya Amral. Adapun Natakusuma tidak mau pulang, lalu mengabdi kepada Raja Kompeni itu." Sang Nata setelah mendengar semakin judek. Ki Mandalika menyembah, "Gusti, bagaimana yang menjadi kehendak Paduka? Jika menurut saya sebaiknya tidak usah sowan, sebab Paduka sudah bergelar raja. Jika takluk tanpa ada sesuatu bikin malu banyak orang. Dan lagi selanjutnya nama Paduka Susuhunan mesti akan hilang. Paduka hanya akan berkedudukan sebagai pangeran saja. Apalagi teman-teman saya para bupati benar-benar akan hilang nama bupati itu. Tidak urung akan menjadi orang kecil saja. Seumpama teman-teman saya bupati,
sampai hilang nama bupatinya, lebih baik mati perang dengan orang kompeni. Para adipati lalu mengiyakan, mendukung kata-kata Mandalika tersebut. Sang Prabu ing Alaga setelah kebanjiran bujukan dari para bupati, lalu bangkit keberanian hatinya, datang tekadnya. Terus perintah memanggil bala, menata barisan, menyiapkan perang, berniat menggempur Kartasura. Bergantilah ceritanya. Sang Prabu Mangkurat sudah diberitahu oleh balanya jika adiknya dari Mataram benar-benar mogok, sudah menyiagakan perang karena kena bujukan para abdi bupati. Sang Prabu Mangkurat sangat sedih. Beliau memerintahkan untuk menyiapkan perang, menandingi niat adiknya kepada Amral dan para bupati. Sang Prabu juga akan memimpin sendiri. Bala di Kartasura sudah berkumpul. Barisan kompeni berbaris di alun-alun. Tamburnya selalu berdentang-dentang. Bala pesisir dan mancanegari memenuhi jalan. Sang Prabu Mangkurat sudah memakai pakaian secara Belanda, berkaos dan bersepatu, bercelana panji-panji, bajunya rangkap 3, belah dada dengan beludru direndak emas, memakai badong emas bersusun 3, berhiaskan intan berlian, serta memakai topi. Topinya belah tengah dilapisi emas merah, menyelempang pedang panjang bersarung berbalut dengan rendak emas. Sang Prabu Mangkurat jika dipandang seperti gubernur jenderal Jawa. Sang Nata lalu berangkat. Gemuruh suara bala prajurit bercampur suara genderang perang serta trompet orang-orang kompeni. Sang Nata naik kuda, diberi pakaian seperti Belanda. Gerak bala pasukan sudah sampai di desa Melinjon, Mesanggrah di situ. Barisan terdepan sudah sampai di desa Taji dan di Prambanan. Sementara itu, Prabu ing Alaga sudah diberitahu jika kekuatan prajurit di Kartasura datang. Pasukan terdepan sudah sampai di dusun Taji. Jumlah prajurit tak terbilang. Sang Prabu ing Alaga lalu perintah memberangkatkan prajurit menyambut datangnya musuh. Yang menjadi panglima perang adalah Arya Mandalika dan Tumenggung Gajah Pramoda. Sang Nata memimpin prajurit di belakang serta naik kuda. Sang Prabu masih muda dan tampan, gagah perkasa, berhiaskan busana indah. Saat itu Sang Nata baru berusia 30 tahun dan pemberani. Pasukan sudah sampai di Kali Ajir. Prajurit terdepan sudah perang campuh di Kali Bening. Sangat seru perangnya. Sang Prabu ing Alaga melepas segala ucapan ke Prabon, menyalip ke depan, memimpin bala tentaranya yang sudah bertempur di garis depan. Adapun yang diincar adalah upacara kerajaan Pangeran Panular. Bala prajurit Kalagan setelah menyaksikan Gusti sesembahannya memimpin sendiri secara langsung. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya itu menggulung bagaikan air bah, mengamuk ke prajurit lawannya. Bala dari Kartasura menandingi. Betapa serunya perang itu tak bisa dilukiskan. Banyak bala dari Kartasura yang tewas, yang lain mengungsi ke barisan di belakangnya.
Mereka sangat ngeri melihat kehebatan prajurit-prajurit Mataram itu. Lama-kelamaan pertahanan prajurit Kartasura jebol. Hal itu sudah dilaporkan kepada Sang Prabu Mangkurat. Jika bala prajurit barisan depan kalah perangnya. Sang Prabu begitu sedih, lalu berkata kepada para bupati, "Adimas, benar-benar sudah lupa padaku. Besok jika Adimas kelihatan memimpin perang, kalian biarkan saja supaya sampai di hadapan saya." Sang Prabu Mangkurat lalu memerintahkan untuk memukul tanda maju ke peperangan. Bala prajurit Kalagan menyambut. Demikian pula prajurit dari sayap kanan dan sayap kiri. Peperangan lebih seru. Kedua belah pihak saling bernafsu untuk menghancurkan. Banyak yang tewas. Jumlah prajurit Mataram dan Kartasura berbanding jitus. Artinya, banyak prajurit Kalagan siji atau satu harus melawan prajurit Kartasura 100 atau 100. Namun demikian bala di Mangkuratan juga banyak yang tewas berkat keberanian prajurit Kalagan, karena Sang Prabu memimpin sendiri secara langsung. Sang Prabu ing Alaga dari Mataram lalu dimohon oleh para bupati dan balanya agar kembali dan berhati-hati di dalam kota Pleret saja. Sang Prabu menerima permohonan itu, lalu kembali ke Pleret. Sementara itu bala prajurit yang ada di medan perang melanjutkan pertempuran. Sang Prabu Mangkurat setelah melihat ramainya peperangan begitu kagum, selalu memuji kepada adiknya. Begitu mampu mengadu perang terhadap balanya. Karena jumlah prajurit tidak seimbang, lama-kelamaan bala dari Kalagan banyak yang mati. Ki Tumenggung Gajah Pramuda sudah meninggal, kena peluru meriam melawan. Bala Kalagan jebol, lari, mengungsi ke Pleret, lalu berkumpul di alun-alun serta menyiapkan meriam besar yang bernama Subrasta dan Guntur Geni. Bala Kalagan sudah keadaan awas dan waspada. Sang Prabu Mangkurat mengejar ke Pleret, lalu terjadi peperangan lagi. Bala Kalagan menyalakan meriam terus-menerus. Bala prajurit Mangkurat dan Belanda banyak yang tewas. Orang kompeni lalu membalas dengan tembakan-tembakan. Begitu ramai peperangan itu, tetapi pihak Kalagan kebanjiran lawan sebab orang sedikit melawan banyak orang. Ki Arya Mandalika, Bupati Kalagan, sudah meninggal di luar alun-alun. Sang Prabu ing Alaga setelah mengetahui Mandalika tewas begitu marah. Segera naik kuda serta menyandang tombak Kiai Pleret, lalu mengamuk bersama sisa-sisa prajuritnya. Bala Mangkuratan setelah melihat Sang Prabu maju sendiri, lalu membuka barisan ke kiri dan ke kanan. Sebagian ada yang di belakang Sang Prabu Mangkurat. Dengan suara lantang Sang Prabu lalu memerintahkan Amral agar prajurit kompeni berada di belakangnya. Ki Adipati Urawan segera unjuk atur. Sang Prabu dimohon melepas busana cara Belanda, berganti memakai busana cara Jawa saja, agar adiknya tidak lupa. Sang Nata menuruti apa yang dimohon oleh Ki Urawan, lalu memakai busana cara Jawa dengan badan terbuka.
Sang Prabu ing Alaga setelah dekat dengan tempat kakaknya mengusap-usap mata, lalu memandang terhadap seseorang yang dipayungi dengan songsong gelap. Barulah Sang Prabu ing Alaga yakin itu adalah kakaknya. Sang Prabu ing Alaga lalu menyembah dari atas kudanya. Kudanya lalu diputar, lalu dilecut, segera lari bersama semua bala prajuritnya meninggalkan istananya, berniat ke pagelaran. Ia sangat malu dengan kakaknya. Sang Prabu Mangkurat setelah melihat adiknya lari meninggalkannya begitu amat sedih hatinya. Sambil mengusap air mata berkata dalam hati, "Bagaimana jika lama-lama seperti ini? Pasti orang kecil banyak yang mengalami kerusakan. Tidak senang saya menjadi raja. Adimas juga selalu mengalami kesulitan." Sang Prabu Mangkurat lalu istirahat di pleret semalam, lalu memerintahkan untuk membuntuti lari adiknya yang diperintah, lalu berangkat. Pagi harinya Sang Nata berangkat pulang ke Kartasura. Sang Prabu ing Alaga tadi lalu mengungsi di tanah Salinga. Di situ ada pemberontak yang sudah mengumpulkan orang-orangnya bernama Raja Namrud. Ia bersedia melenyapkan orang Belanda sebab disebul saja masih tumpas semua. Raja Namrud tadi lalu diberi ganjaran oleh Sang Prabu ing Alaga. Setelah beberapa waktu lamanya, Raja Namrud diajak menyerang Kartasura oleh Sang Prabu, tetapi selalu mengelak saja. Sang Prabu jengkel hatinya. Ia lalu berangkat dari situ ke Pagelaran. Yang masih ada di situ Pangeran Pamenang, sebab akan diangkat jadi raja oleh Namrud. Sang Prabu ing Alaga tadi setibanya di Pagelaran lalu mengumpulkan bala. Setelah banyak balanya lalu berangkat. Perjalanan sudah sampai di dusun Prapak, lalu terjadilah perang dengan bala dari Kartasura. Bala Kartasura berlari mengungsi ke pleret, berniat akan pulang ke Kartasura. Bala Kalagan masih memburu sampai di dusun Sanggung, lalu mesanggrah di sana. Sang Prabu memerintahkan untuk mengepung negeri di Kartasura serta mengacau dusun-dusun di dekat kota Kartasura. Sang Prabu sudah diberitahu jika Prabu ing Alaga mengepung Kartasura. Sang Prabu Mangkurat lalu perintah memberangkatkan prajurit menghadapi lawan. Sang Nata juga memimpin sendiri. Lalu terjadilah perang di desa Jabung. Ramai pertempuran itu, tetapi prajurit Kalagan ibarat kerobohan gunung seribu, lalu buyar, lari semua sampai di desa Kuwel. Sang Prabu beristirahat di situ, sedang Sang Prabu Mangkurat lalu pulang ke Kartasura. Setibanya di Kedaton segera memanggil Adipati Urawan. Sang Nata berkata, "Urawan, engkau saya utus untuk membujuk Adimas. Terserah padamu. Bujuklah agar mau ketemu saya. Engkau jangan membawa abdi. Berangkatlah sendiri saja." Ki Urawan bersedia, lalu berangkat, berpakaian gombal kumal. Berangkat di waktu malam, setelah pagi sampai di desa Koripan, lalu menyamar sebagai tukang arit, menyerupai tukang arit Sang Prabu sendiri. Ki Urawan lalu ditanya, "Engkau tukang aritnya siapa?" Ia menjawab, "Aku tukang arit Ki Tumenggung Tambak Baya.
Aku baru saja dipukuli olehnya, lalu bersembunyi di sini, berniat ikut kamu di lingkungan pesanggerahan ini. Sebab jika aku di luar, kalau sampai ketahuan kita Mbak Baya, tidak urung aku pasti digebuki lagi. Tukang arit sang Prabu itu sangat kasihan mendengar keterangan tukang arit samaran itu. Lalu diajak masuk ke pesanggerahan serta diminta bantuan membawa bekatul untuk makanan kuda ke kandang. Mereka sudah sampai di kandang kuda. Sang Prabu ing Alaga sedang di situ melihat kuda tunggangannya. Ki Urawan segera bersujud di kaki sang Prabu, unjuk atur sambil menangis. Panjang lebar semua yang disampaikan, berusaha membujuk agar sang Prabu berkenan sowan kepada kakandanya. Sang Prabu ing Alaga setelah mendengar semuanya sangat terharu hatinya. Ia berkata sambil menahan air mata, "Urawan, sudahlah. Diamlah, jangan menangis. Saya akan menurut. Tetapi sekarang kembalilah dahulu. Saya segera datang menghadap Kakanda Prabu." Kata Ki Urawan, "Gusti, sebaiknya Paduka utusan sendiri. Saya besok menghadap bersama Paduka saja." Jawab sang Prabu, "Urawan, engkau benar." Sang Prabu lalu memanggil Ki Demang Kaleng. "Ki Demang Kaleng, pergilah ke Kartasura, sampaikan suratku ini kepada Kakanda Prabu." Ki Demang Kaleng bersedia melaksanakan perintah, lalu berangkat dengan membawa teman 7 orang. Mereka naik kuda. Setibanya di Kartasura, sang Prabu sedang keluar Sinekawa. Ki Demang Kaleng lalu menghadap untuk menghaturkan surat. Surat diterima dan dibaca. Sang Nata sesudah membaca surat lalu memanggil Raden Nerangkusuma. "Nerangkusuma, anak para bupati dan adipati serta semua sentana keraton beritahu semua. Besok hari Senin saya akan menjemput Adimas." Nerangkusuma menyatakan bersedia. Demang Kaleng juga sudah mendapat jawaban. Segera lengser dari tempat duduk sang Nata. Sang Prabu Mangkurat lalu berangkat dan bersama-sama balanya serta Amral dengan seluruh kompeninya berhenti di desa Sanggung di sebelah utara sungai. Adapun perjalanan Demang Kaleng sudah sampai di desa Kuwel. Surat segera diserahkan kepada sang Prabu ing Alaga. Setelah dibaca segera mengundang para bala untuk bersama sowan kakandanya. Sang Prabu juga memerintahkan untuk mengumpulkan senjata perang. Setelah selesai dan semua sudah siap, lalu berangkat dari Kuwel. Perjalanan sampai di desa Sanggung sebelah selatan. Sang Prabu kaget melihat barisan orang kompeni. Beliau jadi sangat tidak yakin dengan kakandanya. Disangkanya pembesar kompeni. Sang Prabu lalu memerintahkan untuk membagi senjata yang sudah diikat tadi. Bala Kalagan segera memegang senjata sendiri-sendiri. Bala Mangkuratan setelah tahu lalu berhati-hati. Ki Urawan segera memeluk kaki sang Prabu ing Alaga, unjuk atur sambil menangis. "Gusti, bagaimana niat Paduka ini?" Jawab sang Prabu ing Alaga, "Itu bukan kakanda saya. Dia pasti orang Belanda,
kakak saya dulu rupanya tidak seperti itu. Saya tak sudi. Jika menyembah kepada orang Belanda, lebih baik mati." Kata Ki Adipati, "Gusti, kalau begitu, Paduka berhenti saja. Saya datang ke sini lagi." Ki Urawan sudah menyeberang ke utara, lalu berunjuk atur kepada Sang Prabu Mangkurat. Ia memohon Sang Prabu untuk melepaskan busana Belandanya, agar berbusana Jawa saja. Sang Nata menuruti Urawan, sudah ganti busana cara Jawa. Ki Urawan segera kembali ke selatan, lalu melaporkan kepada Sang Prabu ing Alaga, "Gusti, lihatlah siapa yang berdiri di utara sungai itu." Setelah Sang Prabu ing Alaga melihat sudah tidak sangsi lagi terhadap kakanda Sang Prabu Mangkurat, Sang Prabu ing Alaga lalu memeluk kaki kakandanya, yang kemudian memeluk serta mencium kening adiknya. Kedua-duanya menangis, sebab sudah lama tidak bersua. Begitu sangat rindunya, seraya teringat kepada almarhum ayahnya waktu itu, Sengkalan tahun 1604. Sang Prabu Mangkurat lalu memerintahkan kepada para sentana dan para menteri, bupati yang bersama ikut di situ. Anak-anak para sentana, bupati dan menteri semua, ayolah berbakti kepada Adimas. Mereka pun segera melaksanakan perintah Sang Prabu, bersujud berganti-ganti, lalu Amral beserta opsirnya bersalaman berganti-ganti. Bala Jawa dan kompeni semua sangat senang hatinya menyaksikan gustinya sudah rukun. Mereka berharap tidak ada perang lagi. Sang Nata berdua lalu berangkat pulang ke kota Kartasura, lalu ke Kedaton. Orang yang melihat laki-laki perempuan penuh sepanjang tepi jalan. Sang Prabu muda sudah diberi wisma baru yang terletak di sebelah utara Kedaton. Tetapi setiap hari selalu tinggal di Kedaton. Cuma malam kembali ke wismanya. Setelah beberapa waktu kemudian, Sang Prabu ing Alaga menyerahkan gelar susuhunan kepada Sang Prabu Mangkurat dengan tulus ikhlas dari hatinya sendiri, dan akan menggunakan gelarnya yang lama saja. Amangkurat juga memperkenalkan dan diumumkan bahwa sekarang bernama Pangeran Dipati Puger, dianugerahi kedudukan tanah 4.000 karya. Sang Prabu Mangkurat lalu memerintahkan kepada Tumenggung Mangkuyuda supaya membasmi para pemberontak di dusun Salinga yang bernama Raja Namrud dengan Pangeran Pameneng. Sudah terlaksana, Raja Namrud dan Pangeran Pamenang sudah tertangkap, dikerangkeng, dibawa ke Kartasura, lalu dibunuh. Waktu itu negara di Kartasura sudah gemah ripah, damai dan sejahtera. Tidak ada perang lagi. Orang di seluruh negeri tenang hidupnya. Orang-orang di pedesaan aman dan tulus dalam bercocok tanam. Amral dan kompeninya kembali ke Batavia, sudah diizinkan oleh Sang Prabu. Amral mendapat ganjaran tanah Cirebon dan Pasundan, dan habisnya mesiu dan uang selama berperang, dan nilai orang kompeni yang meninggal dalam berperang. Sang Nata sanggup memberi imbalan jasa. Amral juga mohon untuk diperkenankan membangun loji di Semarang. Sang Nata juga memperbolehkan.
Adapun untuk menjaga Sang Prabu di Kartasura, Amral menempatkan kompeni sebanyak 40 orang yang dipimpin oleh seorang kapten, Alperes, dan letnan. Amral dengan kompeninya berangkat dari Kartasura. Setibanya di Semarang, lalu meneliti tempat untuk pembangunan loji. Setelah mendapatkan tempat yang dimaksud, lalu melanjutkan perjalanan ke Batavia dengan naik perahu. Selamat sampai di Batavia.